Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 558. Pendamping. Hutan itu benar-benar berantakan. Aura dari 4 praktisi Wind Cloud Empire hampir padam. Lindong mengabaikan mereka saat dia melihat ke arah tempat Yan Mo melarikan diri. Meskipun dia tidak takut pada kerajaan super sekarang, dia masih ingin menghindari masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, membiarkan seseorang hidup yang bisa memberitahu orang lain, adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Saudara Lindong, Yan Mo tidak lemah dan memiliki banyak kartu di lengan bajunya. Membiarkan saudara Lin Diao mengejar sendirian, Sukui jelas mengerti maksud Lindong, maka dia memperingatkan dengan suara rendah. Lindong terkekeh dan melambaikan tangannya. Di hadapan Little Marten, tidak peduli jejak apa yang dimiliki Yan Mo, mereka semua tidak akan berguna. Pada saat ini, Little Flame juga mengambil batang logamnya dan tubuhnya yang kokoh mendarat di sisi Lindong. Bayangan yang dilemparkan oleh tubuh Little Flame menyelimuti Sukui dan yang lainnya, menyebabkan hati mereka terasa seperti dihancurkan oleh sebuah batu besar. Keganasan Little Flame dari sebelumnya terbukti meninggalkan rasa takut yang tersisa di hati mereka. Suro menyelinap mengintip Little Flame. Wajah, yang dipenuhi dengan kekejaman yang menakjubkan beberapa saat yang lalu, sekarang dihiasi dengan senyum yang sederhana dan jujur. Dengan senyum seperti itu, siapapun akan merasa sulit untuk menghubungkannya dengan Asura yang mengerikan seperti penampilan sebelumnya. Sukui tertawa getir saat dia diam-diam memberi penilaian aneh pada trio Lindong di dalam hatinya. Lindong dan yang lainnya tidak menunggu lama. Beberapa menit kemudian, suara angin terdengar di kejauhan. Segera setelah itu, sesosok tiba dari langit, berkedip beberapa kali sebelum mendarat. Setelah melihat penampilan malas itu, siapapun akan mengenali Little Marten yang sebelumnya mengejar. Apakah sudah selesai? Lindong tersenyum dan bertanya. Seekor gupi belaka. Dia bahkan tidak merepotkan. Namun, saya menemukan spirit jade di tubuhnya, kemungkinan berita kematian mereka akan mencapai pemimpin kekaisaran awan angin dalam waktu singkat. Little Marten dengan santai berkata. Ketika Sukui mendengar ini, matanya dengan cepat berkedut sesaat sebelum berbalik untuk menatap Little Marten dengan tidak percaya. Dia jelas mengerti betapa kuatnya Yan Mo. Bahkan jika dia berjuang dengan sekuat tenaga, dia paling-paling akan mampu bertahan selama selusin putaran melawan Yan Mo. Namun, Yan Mo ini sebenarnya adalah gupi di mata Little Marten? Apakah mereka benar-benar dari kerajaan peringkat rendah? Sukui tertawa getir dalam hatinya. Fakta bahwa trio Lindong berasal dari kerajaan peringkat rendah benar-benar tidak bisa dipercaya. Dari tingkah laku mereka, Sukui tidak akan meragukannya jika diberitahu bahwa mereka berasal dari kerajaan super. Lindong mengangguk, tidak terkejut dengan perkembangan situasi. Bahkan jika informasi ini tidak dikirim kembali ke Kekaisaran Awan Angin, mereka tidak akan bisa menyembunyikannya lama. Saudara Lindong, kali ini, itu semua berkat kalian bertiga. Sukui akan mengingat hutang ini, dan jika ada kesempatan di masa depan, saya berjanji dalam hidup saya bahwa saya akan membayarnya. Pada saat ini, Sukui berangsur-angsur menjadi jernih kembali. Dengan ekspresi serius, dia dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya ke arah Lindong dan menyatakan, Kakak Lindong, terima kasih. Mata besar Suro menatap trio Lindong saat dia juga berbicara dengan rasa terima kasih. Lindong tertawa dan melirik Little Marten. Kali ini, mereka bertindak sebagian besar karena Little Marten. Orang ini bukan orang suci yang dermawan, jika tidak ada motif, kemungkinan dia menjadi orang baik sangat kecil. Menanggapi pandangan Lindong, Marten kecil menyeringai sedikit tetapi tidak berbicara. Namun, tatapannya yang berkedip membuat siapapun tahu bahwa dia pasti merencanakan sesuatu. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan selanjutnya? Lindong menatap trio Sukui dan bertanya. Kami bermaksud menuju area pusat medan perang kuno. Namun, karena kejadian di masa lalu, kami hanya bisa melarikan diri. Sukui tersenyum menyakitkan saat dia menjelaskan. Siapapun yang datang ke sini akan bermimpi diperhatikan oleh sekte super,
seperti ikan mas yang bermimpi melompat melalui gerbang naga. Sukui dan rombongannya memiliki niat yang sama, tetapi karena halangan kekaisaran awan angin, mereka tidak dapat melintasi 10.000 kota gajah. Kami juga berencana pergi ke area pusat medan perang kuno. Jika Anda mau, Anda bisa mengikuti kami. Little Marten tersenyum dan menawarkan. Lindong tertegun sejenak. Dia jelas tidak menyangka bahwa Little Marten akan mengambil inisiatif untuk mengundang mereka. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dalam keberatan. Lagi pula, dia memiliki perasaan yang agak baik terhadap Suro yang murni dan polos. Trio Sukui juga tercengang. Mereka menatap Little Marten sebelum beralih ke Lindong, sedikit ragu-ragu saat mereka menjawab, Kekaisaran Awan Angin telah menargetkan kita. Fakta bahwa Anda telah bertindak untuk menyelamatkan kami hari ini, telah membawa masalah bagi Anda. Jika kami terus mengikutimu, aku takut. Karena masalah telah datang, apa yang akan terjadi lagi? Lindong terkekeh dan berkata, lagi pula, tidakkah kamu merasa tidak adil karena diblokir dari 10.000 kota gajah? Tentu saja, hanya jika kamu mempercayai kami. Kakak Lindong, apa yang kamu katakan? Sukui buru-buru menyela. Dia melihat ke sisinya ke arah Suro, sebelum mengatupkan giginya, karena saudara Lindong telah berbicara, maka biarkan kami mengikutimu. Namun, saya khawatir kami akan menyebabkan banyak masalah bagi Anda dalam perjalanan Anda. Kakak Lindong, terima kasih. Wajah menarik Suro penuh dengan kegembiraan. Matanya yang besar menatap trio Lindong, dipenuhi dengan ketulusan dan rasa terima kasih. Hal ini menyebabkan Lindong merasa sedikit tidak berdaya, sementara Little Marten melepaskan tawa hampa dan mengalihkan pandangannya dengan cara yang sedikit tidak wajar. Sejujurnya, dia mengincar kekuatan besar yang tersembunyi di dalam tubuh Suro. Meskipun dia tidak berniat merebutnya, ketika Suro belajar mengendalikan kekuatan itu, pencapaiannya di masa depan tidak akan kecil. Jika dia membantu mereka pada saat mereka paling membutuhkannya, apa yang akan mereka dapatkan sebagai balasannya adalah hutang budi yang tidak pernah bisa diukur. Pertukaran semacam ini adalah sesuatu yang secara alami sangat senang dilakukan oleh Marten kecil yang licik dan licik. Hehe. Karena kita tidak terlalu akrab dengan 10.000 kota gajah, memiliki seseorang untuk membimbing kita akan sangat ideal. Lindong tertawa sebelum mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Sudah larut, haruskah kita pergi? Tentu. Setelah mendengar ini, Sukui buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia melayang ke udara, mengambil inisiatif untuk menunjukkan jalan kepada mereka. Di belakangnya, Lindong, Suro dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Saat dalam perjalanan ke 10.000 kota gajah, Lindong melihat ke arah Little Marten, bibirnya sedikit bergerak saat suara lembut bergema di telinga yang terakhir, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Ketika dia mendengar suara Lindong, Marten kecil hanya terkekeh, kakek Marten melakukan ini demi dirimu, perang 100 kerajaan bukanlah pertarungan biasa. Jika Anda ingin mendapatkan kemenangan, Anda tidak hanya membutuhkan kekuatan yang luar biasa tetapi juga beberapa teman yang layak. Nona Suro memiliki potensi tersembunyi yang kuat, jika dirawat sedikit, dia akan menjadi aset besar dalam perang 100 kekaisaran. Lindong skeptis melirik Little Marten. Bagaimana mungkin orang yang tidak berperasaan ini bisa begitu baik? Hehe, biasanya, kekuatan segel roh semacam ini dari zaman kuno sangat menuntut pewaris. Namun, rindu kecil ini mampu memenuhi persyaratannya. Ini bukan prestasi yang mudah. Saya percaya bahwa bahkan jika Anda menemukannya, peluang Anda untuk memenuhi persyaratan tidak akan melebihi 50%. Di bawah tatapan skeptis Lindong, Little Marten berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Sangat kuat. Lindong juga sedikit terkejut. Dia memiliki sedikit kepercayaan pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak pernah menyangka bahwa Little Marten akan mengatakan bahwa peluangnya tidak akan melebihi 50%. Di antara orang-orang yang telah Anda hubungi selama ini, hanya ada 2 individu yang memiliki bakat lebih besar daripada nona kecil ini. Oh. Lindong penasaran mengalihkan pandangannya. Suro sudah sangat dievaluasi oleh Little Marten, untuk berpikir bahwa ada orang lain yang bahkan lebih baik darinya.
Salah satu dari keduanya terkait erat denganmu, yang satu malam denganmu penuh gairah, Ling Qingzu, sementara yang lain adalah saudara perempuanmu, Qing Tan. Ling Qingzu dan Qing Tan. Lindong membuka mulutnya sebelum memaksakan sebuah senyuman. Latar belakang Ling Qingzu tidak biasa, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika bakatnya melebihi milikku. Namun, kultivasi gadis Qing Tan itu agak normal. Jika kita benar-benar berbicara tentang bakat, gadis itu begitu jauh di depanmu sehingga dia bahkan tidak akan melihat siluetmu jika dia melihat ke belakang. Beberapa hal tidak akan terungkap dari awal. Little Marten meringkuk bibirnya, melirik penampilan tertekan Lindong ditampilkan saat ia menggosok hidungnya. Sambil menyeringai, Little Marten berbicara, meskipun bakat itu penting, hanya mengandalkan itu tidak cukup untuk menjadi seorang praktisi top di dunia ini. Karakter dan kegigihan seseorang, DLL, juga penting, dan kamu lebih baik dari Qing Tan dalam aspek ini. Lindong tersenyum, saat kesuraman di wajahnya mundur sedikit demi sedikit. Namun, mata ini masih sedikit dalam saat dia dengan lembut berkata, harga untuk mencapai tahap seperti itu terlalu tinggi, bakat Qing Tan mungkin lebih tinggi dariku, tapi aku tidak ingin dia melakukan perjalanan terlalu jauh di jalan ini. Sebagai kakak laki-lakinya, sudah cukup bahwa kesulitan itu bisa ditanggung sendiri. Jika ada yang menggertaknya, aku saja sudah cukup. Bukankah itu terlalu berlebihan? Jika kamu tidak mengizinkannya untuk mencoba, bagaimana kamu akan tahu apakah dia akan menyukainya atau tidak? Little Marten berkata sebagai tanggapan. Lindong merentangkan tangannya, menolak untuk berdebat dengan Little Marten. Dia telah meninggalkan Qing Tan di Kekaisaran Yan besar karena dia percaya bahwa gadis itu akan dapat menjalani hidupnya dengan damai di tempat seperti itu. Adapun angin dan gelombang dunia luar, dialah yang akan menghadapinya. Namun, saat Lindong mengingat pemikiran ini, dia tidak tahu bahwa kadang-kadang, hal-hal tidak akan berjalan seperti yang dia bayangkan. Mungkin, dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia akan melihat pemandangan lain yang di luar dugaannya. Ling Qingzu. Setelah menekan pikiran Qing Tan di dalam hatinya, sosok anggun seperti peri yang telah turun dari surga, bertelanjang kaki saat dia menginjak teratai hijau, muncul di benak Lindong. Dia adalah wanita pertamanya dan perasaan Lindong untuknya sangat rumit. Wanita seperti ini sempurna dan tanpa cacat, tetapi karena kesempurnaan inilah seseorang hanya bisa menatapnya dari jauh. Menuju wanita yang begitu sempurna, Lindong memilih untuk menjaga jarak dengan hormat. Namun, karena kejadian tak terduga di makam tua itu, sebuah cacat kecil muncul dalam kesempurnaannya. Itu adalah penampilan cacat kecil ini yang telah merusak sikap hormat Lindong. Tanpa disadari, wanita cantik itu telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hatinya. Sejak saat itu, hati Lindong menyimpan pemikiran yang akan tampak sangat berani dan berani bagi orang lain. Dia akan menjadikan Dewi ini sebagai wanitanya. Lindong telah berjalan keluar dari Kekaisaran Yan besar. Tanpa menoleh sedikit pun ke belakang, dia telah datang ke medan perang kuno yang kacau dan penuh pertempuran ini. Fakta bahwa dia ingin sekali lagi berdiri di depan wanita itu dan memberitahunya, kata-kata yang dia katakan di puncak gunung di luar kota Yan bukanlah kata-kata sembrono seorang anak muda, tidak memainkan peran kecil dalam keputusan ini. Ling Qingzu, perang 100 kekaisaran yang kamu bicarakan tidak akan menghentikanku. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah matahari yang cemerlang di langit, senyum tak kenal takut perlahan terbentuk dari sudut bibirnya. Pada saat itu, saya akan berdiri di depan Anda dan memberitahu Anda, seorang wanita yang telah saya tiduri pasti akan menjadi milik saya. Pada tahun itu, matahari terbenam berwarna merah darah menyinari puncak gunung. Seorang pria muda menatap wanita anggun dan cantik di depannya dan tanpa rasa takut menyatakan dengan penuh semangat. Pada saat itu, perasaan menodai seorang dewi terasa sangat luar biasa. Chapter 559. Monumen Nirvana. Kota Seribu Gajah terletak di dekat wilayah tengah medan perang kuno. Sebagai salah satu dari sedikit kota yang harus dilalui seseorang untuk memasuki wilayah tengah, bisnis dan luasnya kota telah mencapai tahap yang tak terduga. Seluruh kota praktis menutupi pegunungan, sebuah konstruksi proporsi yang tak terbayangkan.
Selain itu, sebagai salah satu dari sedikit kota super di medan perang kuno, itu berbeda dari area kacau lainnya. Aturan dan peraturan hadir di sini dan faksi yang mengendalikan kota ini, bukan dari kekaisaran manapun di medan perang kuno, tetapi ditempatkan di sini oleh sekte super. Dengan sekte super yang ditempatkan di sini, tidak peduli seberapa liar para jinius dan monster dari berbagai kerajaan, tidak ada dari mereka yang berani menjadi begitu nakal di tempat ini. Meskipun pasukan yang ditempatkan di sini dipilih dengan santai oleh sekte super dan kekuatan mereka sendiri mungkin tidak terlalu ditakuti, kekuatan ini hanya dangkal. Prestisi yang terkandung dalam dua kata, sekte super, sudah cukup untuk membuat semua orang di sini berperilaku sendiri. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa seseorang harus berperilaku di dalam kota. Seseorang masih bisa bertarung jika dia menginginkannya di sini, selama dia tidak berlebihan. Stasiun pasukan sekte super di sini bersedia menutup mata. Lagi pula, mereka tidak ingin membuang waktu untuk menanamkan kepatuhan pada orang-orang liar ini. Dengan demikian, kota Seribu Gajah tidak diragukan lagi jauh lebih diatur dibandingkan dengan daerah tanpa hukum dan kacau di medan perang kuno. Setelah setengah hari perjalanan, kelompok Lindong melintasi gunung yang menjulang tinggi sebelum pemandangan mengejutkan dari kota besar yang membentang sampai akhir pandangan mereka, memenuhi mata mereka. Dinding yang menjulang tinggi melesat lurus ke awan dan menyebar ke dua arah. Namun, bahkan setelah mencapai batas pandangan seseorang, tembok kota masih tidak berhenti. Setelah memasuki medan perang kuno, Lindong telah melihat beberapa kota besar. Namun, dibandingkan dengan kota yang saat ini di depan matanya, mereka mirip dengan kurcaci yang bertemu dengan raksasa. Di langit di luar kota, suara angin menyatu menjadi satu kesatuan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dari segala arah sebelum mendarat di luar tembok kota. Di antara angka-angka yang tak terhitung itu, Lindong bisa merasakan beberapa kehadiran yang sangat kuat. Segera, kejutan menyembur di matanya. Seperti yang diharapkan dari kota super yang jarang terlihat di medan perang kuno, baik jumlah maupun kualitas para praktisi di sini telah mencapai tingkat yang agak tinggi. Ini benar-benar tempat di mana naga bersembunyi dan orang-orang luar biasa berkumpul. Saudara Lindong, dilarang terbang di langit di atas kota Seribu Gajah, maka kita hanya bisa masuk melalui gerbang kota. Sekte super telah menempatkan orang-orang mereka di sini dan semua orang harus mengikuti aturan mereka. Sukui menatap kota yang luas di kejauhan saat dia menjelaskan. Ya. Lindong mengangguk. Dia memiliki beberapa pengetahuan tentang Thousand Elephant City. Tidak peduli seberapa tangguh karakternya, mereka semua harus berperilaku di sini. Itu karena ada sangat sedikit individu yang cukup bodoh untuk menantang otoritas sekte super. Lagi pula, alasan utama semua orang datang ke sini adalah untuk melewati putaran seleksi yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya menjadi murid sekte super ini, yang merupakan raksasa dunia. Oh itu benar, Saudara Lindong, kalian bertiga harus memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat nirvana kan? Untuk kunjungan pertamamu, yang terpenting adalah mendapatkan segel nirvana. Seolah ada sesuatu yang tiba-tiba menyerangnya, Sukui tiba-tiba berkata. Segel nirvana. Lindong tertegun sejenak. Jika kamu ingin mengambil bagian dalam perang 100 kekaisaran terakhir, prasyarat pertama adalah memiliki segel nirvana. Hal ini mirip dengan tiket yang tidak dapat dilakukan tanpanya. Sukui tersenyum saat menjelaskan. Biasanya, selama seseorang mencapai tahap 2 Yuan Nirvana, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk menerima segel nirvana. Namun, segel nirvana juga dikategorikan ke dalam 3 tingkatan yang berbeda, surga, bumi dan manusia. Segel nirvana di tanganku adalah level manusia paling biasa. Sukui dengan canggung tersenyum sebelum mengulurkan tangannya. Seseorang bisa melihat sesuatu yang berkedip-kedip di tengah telapak tangannya. Samar-samar, sebuah pagoda abu-abu seperti simbol muncul. Apa yang diwakili oleh level-level segel nirvana yang berbeda? Lindong bertanya. Mereka adalah semacam perwujudan dari kekuatan seseorang. Biasanya, kebanyakan orang hanya akan memiliki segel nirvana tingkat manusia, sementara beberapa individu ekstra berbakat akan memiliki kualifikasi untuk memiliki segel nirvana tingkat bumi.
Adapun segel nirvana tingkat surga, ini milik keberadaan yang tidak akan berani dilanggar oleh siapapun. Menurut apa yang saya ketahui, hampir semua praktisi yang memiliki segel nirvana juga memiliki kualifikasi untuk mengikuti peringkat emas nirvana. Peringkat emas nirvana. Mendengar nama yang sangat serius ini sekali lagi, Lindong perlahan mengangguk. Selama seseorang memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat emas nirvana, seseorang akan dapat memasuki mata sekte super. Tak heran persaingan begitu sengit. Bagaimana tingkat segel nirvana diputuskan? Menurut kekuatan seseorang di permukaan? Mengubah topik, Lindong penasaran bertanya. Ada monumen nirwana di kota Seribu Gajah. Setelah diuji, nama setiap praktisi yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tingkatan nirwana akan secara otomatis muncul di permukaannya. Pada saat yang sama, monumen nirwana juga akan mendapatkan pembacaan kekuatan dan bahkan potensi pertempuran Anda. Dengan semua informasi ini, itu akan mengalokasikan segel nirvana yang sesuai. Sukui tertawa kecil saat menjelaskannya. Oh, Lindong sedikit tergerak. Memikirkan bahwa monumen nirwana ini sebenarnya sangat kuat sehingga bahkan bisa membaca potensi tersembunyi seseorang. Monumen nirwana serupa telah ditempatkan di sini oleh sekte super dan setiap kota super memilikinya. Menurut berita saya, monumen nirvana ini adalah harta karun jiwa surgawi yang benar-benar biru, kata Sukui dengan suara rendah. Harta karun jiwa surgawi. Keheranan di mata Lindong tumbuh lebih intens. Segera setelah itu, dia tanpa sadar membasahi bibirnya. Beberapa waktu telah berlalu sejak dia pertama kali memasuki medan perang kuno dan dia juga telah memasuki sejumlah besar harta karun. Namun, bahkan di harta karun rahasia kuno, dia belum pernah menemukan harta karun jiwa surgawi. Dari sini, orang bisa melihat betapa langka dan berharganya tingkat harta karun jiwa ini. Untuk berpikir bahwa sekte super akan sangat kaya sehingga mereka benar-benar dapat menempatkan harta karun jiwa surgawi di setiap kota besar. Haha, tolong jangan menyimpan ide tentang harta ini. Siapapun yang menyimpan pikiran buruk sekecil apapun tentang monumen nirvana ini akan segera disingkirkan dari perang 100 kekaisaran. Bahkan kerajaan seseorang tidak akan terhindar dan kemungkinan akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki perang 100 kerajaan berikutnya. Sukui dengan bercanda berkata. Setelah mendengar ini, Lindong juga tersenyum. Dia tidak bodoh. Harta karun jiwa surgawi mungkin hebat tetapi hanya bisa dinikmati oleh orang yang masih hidup. Kemarahan sekte super bisa langsung memusnahkan bahkan kerajaan peringkat tinggi. Terhadap para raksasa itu, Lindong tidak berani dihina sedikit pun. Kalau begitu, mari kita pergi ke area monumen nirvana. Karena segel nirvana adalah sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan tanpanya, akan lebih baik untuk mendapatkannya sesegera mungkin, untuk menghindari kecelakaan yang berpotensi menghalangi hak mereka untuk berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran. Lagi pula, jika peristiwa seperti itu terjadi, Lindong benar-benar akan berada di tempat yang agak sulit. Sukui tersenyum dan mengangguk, sebelum memimpin Lindong dan yang lainnya saat mereka mendarat di luar kota. Sebagai kota super, ada puluhan pintu masuk ke kota Seribu Gajah. Namun, setiap pintu masuk dibanjiri orang, namun, hal yang paling aneh adalah orang-orang ini berada dalam barisan yang agak teratur. Kekacauan yang biasanya terlihat di daerah lain tampaknya telah benar-benar hilang di sini. Pemandangan ini menyebabkan Lindong diam-diam memuji prestise sekte super. Mereka yang datang ke sini mungkin bukan individu biasa dan masing-masing liar seperti kuda yang mulia. Namun, masing-masing dari mereka mengikuti aturan di sini. Lindong dan rombongannya bergabung dalam antrian. Dalam waktu kurang lebih setengah jam, mereka akhirnya berhasil memasuki kota besar itu. Begitu mereka memasuki kota, gelombang suara mengerikan yang dipenuhi dengan gelombang panas menghantam wajah mereka, menyebabkan Lindong dan gengnya sedikit menyipitkan mata saat mencoba beradaptasi. Dengan cepat, mereka membuka mata mereka untuk menatap masa hitam orang-orang yang berada di jalan-jalan besar, di mana mereka tidak bisa menahan senyum pahit. Seperti yang diharapkan dari kota super. Ayo pergi ke area monumen nirwana. Lindong tidak punya niat untuk berjalan-jalan dan segera berbicara dengan Sukui. Mari kita mengurus hal-hal penting terlebih dahulu.
Sukui mengangguk sebagai jawaban dan memimpin jalan sementara yang lain mengikuti di belakang. Mereka melakukan perjalanan melalui jalan-jalan seperti labirin dan sekitar setengah jam kemudian, mereka akhirnya tiba di pusat kota Seribu Gajah. Ketika mereka mencapai distrik pusat, Lindong mengangkat pandangannya dan melihat ke arah pusat kota. Sebuah alun-alun yang sangat besar menjulang di sana. Tinggi alun-alun itu kira-kira 100 kaki dan tangga batu lebar yang menuju ke alun-alun, dipenuhi orang. Tatapan Lindong menyapu sebelum berkonsentrasi di tengah alun-alun raksasa. Sebuah monumen emas raksasa diam-diam berdiri di sana seperti gunung. Cahaya keemasan berkelap-kelip di permukaannya. Cahaya berkumpul untuk membentuk lingkaran cahaya keemasan yang menyelimuti sekitar monumen raksasa itu. Cahaya keemasan yang gemerlap ini menyebabkan monumen itu menjadi objek yang paling mempesona dan menarik perhatian di seluruh kota super. Apakah itu monumen nirwana? Lindong menatap objek titanik dan tanpa sadar menjilat bibirnya sambil bergumam saat dia merasakan gelombang menakutkan yang dihasilkannya. Hari ini, dia akhirnya mengalami kekuatan harta karun jiwa surgawi. Chapter 560. Tes Monumen Nirvana. Sebuah monumen emas raksasa diam-diam didirikan di tempat itu, sementara lingkaran cahaya emas perlahan memanjang dari dalam. Sementara itu, getaran kuat menyebar samar-samar, menyebabkan seseorang waspada untuk meremehkannya. Lindong menatap monumen emas besar itu untuk sementara waktu, sebelum akhirnya dia menarik kembali pandangannya. Pada saat yang sama, dia perlahan menarik kembali kekaguman di matanya. Dia bisa melihat banyak nama terukir di monumen emas besar itu. Dia menebak bahwa mereka pastilah individu elit yang lulus ujian dan memperoleh segel nirvana. Saat ini, ada cukup banyak orang berkerumun di depan monumen emas besar. Ini adalah salah satu atraksi paling spektakuler di kota Wanxiang dan bagi sebagian besar individu elit yang datang ke kota, mereka akan berusaha untuk mendapatkan segel nirvana. Pada saat yang sama, mereka juga ingin menggunakan kesempatan untuk menilai praktisi kuat lainnya, yang datang dari tempat lain. Rombongan Lindong berjalan di sepanjang arena besar yang menjulang tinggi itu sampai akhirnya mereka menemukan tempat yang memiliki pemandangan yang cukup bagus dari monumen emas besar itu. Tidak heran itu disebut kota super. Lihatlah jumlah individu elit di sini. Sepertinya sebagian besar individu kuat di medan perang kuno telah berkumpul di sini. Little Marten mengamati sekelilingnya, sebelum dia tersenyum dan berkata. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya, sambil mengamati sekelilingnya. Orang-orang yang berani menempuh perjalanan yang sulit dan mencapai kota ini, sebagian besar telah mencapai tahap nirwana. Tatapan Lindong akhirnya berhenti di tempat terdekat dengan monumen nirvana. Segera, dia dengan lembut mengerutkan alisnya. Itu karena dia bisa merasakan beberapa aura kuat di tempat itu. Di tempat di depan mereka, ada 3 faksi yang menarik perhatian Lindong. Yang di sebelah kiri memiliki sekitar selusin laki-laki. Mereka semua memiliki aura yang cukup kuat dan berdiri di tengah, ada seorang pria berpakaian perak. Pria itu cukup tampan, namun, senyum riang dan serakah yang terpampang di wajahnya, membuat orang mengerti bahwa pria ini adalah orang yang kejam dan kejam. Tentu saja, menurut pendapat Lindong, dia berhak untuk itu. Berdasarkan aura yang samar-samar merembes keluar dari tubuhnya, pria ini sebenarnya tidak kalah dengan 2 jenderal dari kerajaan Gan Agung yang pernah dia temui sebelumnya. Jelas, dia adalah individu yang cukup menakutkan. Berkenaan dengan faksi di tengah, ada sosok mempesona dan memikat berpakaian putih, itu adalah titik fokus dari seluruh kota. Gadis ini memiliki wajah yang agak cantik, namun, seluruh tubuhnya mengeluarkan aura sedingin es yang melarang. Melihat ke kejauhan, dia tampak seperti es milenial yang mencair. Jelas, dia benar-benar mengabaikan berbagai kejadian di sekitarnya, sementara matanya yang indah terkunci pada monumen emas besar. Sutra hijau mengalir seperti air terjun, sementara pinggangnya yang indah dan ramping melengkung indah, menyebabkan kebanyakan orang di sekitarnya ngiler. Di sebelah kanan, ada sekelompok pria lain. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang berbeda sambil berdiri di depan mereka, adalah seorang pria berpakaian hitam. Pria itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan ekspresi wajahnya tenang, seperti mata air yang sunyi.
Orang tidak bisa membedakan bagian bawah ekspresinya. Menarik, mata Lindong menyapu ketiga faksi saat ia lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ketiga faksi itu sama sekali tidak terlihat sederhana. Faktanya, dia jelas menyadari bahwa faksi seperti ini bukan satu-satunya di kota Wanxiang. Yang di sebelah kiri seharusnya adalah anggota dari kerajaan kayu perak. Mereka juga merupakan kekaisaran peringkat tinggi dan orang yang memimpin mereka, disebut Yin Shen. Dikatakan bahwa ia telah mencapai puncak tahap 3 Yuan Nirvana. Sikapnya sangat arogan dan dia memiliki reputasi yang cukup baik di kota Wanxiang. Sukui berkata dengan lembut sambil memperkenalkannya. Orang yang benar-benar menjengkelkan. Berdiri di samping, Suruo menambahkan dengan lembut. Setelah mendengar kata-katanya, Lindong melirik Suro dengan rasa ingin tahu. Segera, pipinya memerah saat dia menundukkan kepalanya dengan cara yang lucu. Haha, orang itu bertemu dengan Xiao Ro sebelumnya dan mengganggunya beberapa kali. Dia memang sedikit menjengkelkan, Sukui tersenyum sambil menjelaskan. Sepertinya Xiao Ro cukup menarik. Lindong terkekeh sambil menatap wajah cantik dan merah wanita itu, sebelum dia tanpa sadar menggodanya. Wajah Suruo yang awalnya memerah, berubah menjadi lebih merah setelah godaan Lindong. Segera, dia mengangkat anggota tubuhnya yang indah dan menyembunyikan wajahnya. Wanita berpakaian putih itu bernama Mu Hanyue. Dia memiliki reputasi yang cukup baik, jangan meremehkannya. Mendukungnya adalah kerajaan super. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang berpadanya berakhir dalam keadaan yang agak menyedihkan. Sukui sekali lagi mengalihkan topik pembicaraan, sebelum dia menunjuk sosok putih yang mempesona itu dan berkata. Anggota lain dari kerajaan super, Lindong agak terkejut saat dia menatap sosok memikat yang berpakaian putih. Ini memang kota Wanxiang. Ternyata mereka dapat dengan mudah bertemu dengan anggota kerajaan super. Yang di sebelah kanan cukup khusus. Mereka bukan dari satu kerajaan, melainkan aliansi dari berbagai kerajaan. Meskipun kerajaan mereka tidak terkenal, masing-masing dari mereka cukup kuat. Secara khusus, pria berpakaian hitam itu, konon sebelumnya memperoleh warisan dari sekte kuno. Selanjutnya, kekuatannya berada di puncak tahap 3 Yuan Nirvana. Sebelumnya, seorang pria dari kerajaan berpangkat tinggi yang mencoba menentangnya langsung menghancurkannya sendirian. Oh! Lindong dengan lembut mengangkat alisnya dan melirik pria berpakaian hitam itu dengan tangan di belakang punggungnya. Sepertinya dia akhirnya mengerti berapa banyak harimau dan naga tersembunyi di kota Wanxiang. Karena mereka ada di sini, kemungkinan mereka mengejar segel nirvana. Aku ingin tahu level apa yang akan diperoleh orang-orang ini, Sukui bertanya dengan rasa ingin tahu. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya dengan rasa ingin tahu yang lembut di benaknya. Dia juga penasaran untuk mengetahui bagaimana orang-orang yang tampak kuat ini akan menghadapi ujian monumen nirvana. Saat ini, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di depan monumen nirvana. Sepanjang jalan, beberapa individu mencoba tes. Namun, kebanyakan dari mereka hanya mendapatkan segel nirvana manusia dan itu hampir tidak spektakuler. Setelah mengamati sebentar, Lindong menyadari bahwa orang-orang yang bisa mendapatkan segel nirvana kebanyakan berada di tahap 2 Yuan Nirvana. 2 Yuan Nirvana Stage akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan segel nirvana manusia. Biasanya berbicara, begitu seseorang maju ke tahap 3 Yuan Nirvana, seseorang hampir tidak dapat memperoleh segel nirvana bumi. Ketika saya pertama kali mengikuti tes, saya hanya berada di tahap 2 Yuan Nirvana. Oleh karena itu, saya hanya bisa mendapatkan segel nirvana manusia. Setelah saya menguji diri saya lagi, saya harus bisa menggantinya dengan sil nirvana bumi. Tentu saja, bahkan setelah saya mendapatkan segel nirvana, peringkat saya akan berada di dekat bagian bawah. Berdiri di sampingnya, kata Sukui. Lindong tersenyum, sementara matanya terfokus pada monumen nirvana yang besar itu. Sepertinya setiap kali seseorang lulus ujian, nama mereka akan muncul di monumen nirwana. Namun, sebagian besar nama mereka ada di bagian bawah. Sepertinya semakin tinggi nama Anda, semakin kuat Anda. Ketika ia memikirkan hal ini, perhatian Lindong tanpa sadar bergeser.
Beberapa saat kemudian, di tengah monumen besar itu, dia melihat dua nama yang sudah dikenalnya. Zhu Tianhuo, Mu Huang. Sepertinya dua jenderal dari Great Gun Empire berada di sekitar kelompok di atas rata-rata di tingkat bumi. Saat Lindong menatap monumen nirvana itu, keributan tiba-tiba meletus di arena. Saat dia terus mengamati, dia melihat Yin Sen, dari Kekaisaran Yin Mu, mengambil alih dan membuat langkah pertama, sebelum dia berdiri dengan angkuh di depan monumen nirvana. Sebagai eksistensi paling menonjol di arena, kemunculan Yin Mu langsung membuat banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke arah mereka. Faktanya, bahkan wanita berpakaian putih itu, yang pada umumnya mengabaikan sekelilingnya, mengalihkan perhatiannya. Di bawah perhatian orang banyak, Yin Sen berdiri di depan monumen nirvana yang besar itu, sebelum dia mengulurkan telapak tangannya dan meletakkannya dengan lembut di atas monumen yang sedingin es itu. Sosoknya berdiri diam. Pada saat berikutnya, getaran Yuan Power yang sangat kuat menyembur keluar dari dalam tubuh Yin Sen, dan menyebabkan kejutan di wajah orang yang melihatnya. Selanjutnya, saat getaran kekuatan Yuan yang kuat menyembur keluar, cahaya keemasan meletus dari monumen nirvana, yang dimulai dari telapak tangan Yin Sen, sebelum dengan cepat bergerak ke atas. Hanya dalam beberapa saat, dia telah secara langsung melampaui batas level manusia dan langsung dibebankan ke level bumi. Selanjutnya, itu terus mengisi daya ke atas. Di tengah paduan suara orang banyak, akhirnya berhenti. Lindong melihat bahwa di tengah cahaya keemasan yang mengalir, nama berlapis emas Yin Sen akhirnya muncul. Saat dia mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa hanya ada 8 nama di depannya. Artinya, Yin Sen ini sebenarnya berada di peringkat ke-9 di antara tingkat bumi. Peringkat ini beberapa kali lebih kuat daripada duo Zhu Tianhuo. Peringkat ke-9 di antara kategori bumi. Di samping Tugu Nirwana, sederet paduan suara meletus. Jelas, ini adalah peringkat yang cukup tinggi. Mu Hanyue juga akan bergerak. Saat orang banyak yang kagum dengan peringkat Yin Sen, sosok cantik berwarna salju, berpakaian putih akhirnya melangkah maju. Hehe, kecantikan Lin, apakah Anda memiliki kemampuan untuk melampaui saya? Saat Yin Sen menatap sosok cantik dan memikat Mu Hanyue, dia tanpa sadar menjilat bibirnya sebelum dia bertanya. Wanita berpakaian putih itu dengan santai meliriknya. Namun, dia tidak peduli tentang dia. Sebagai gantinya, dia berhenti tepat di depan monumen nirvana, sebelum dia mengulurkan tangannya yang seputih salju. Ketika dia melihat bahwa Mu Hanyue bahkan tidak peduli padanya, Yin Sen segera mengerutkan bibirnya. Meskipun dia merasa agak frustrasi, dia tidak memaksakan keberuntungannya. Bagaimanapun, dia tahu siapa yang mendukung Mu Hanyue. Sementara dia adalah titik fokus dari seluruh kerumunan, cahaya keemasan terpancar dari telapak tangan Mu Hanyue, sebelum cahaya keemasan dengan cepat menjalari monumen nirvana. Demikian pula, ia berhasil menembus ke kategori tingkat bumi sebelum terus melampaui nama yang terukir di atasnya. Akhirnya, sementara Yin Sen memandangnya dengan mengerikan, itu bahkan melampaui namanya. 8 di tingkat bumi. 1 peringkat lebih tinggi dari Yin Sen. Hasil Mu Hanyue sekali lagi memicu keributan. Hasil ini cukup lumayan. Paling tidak, dia bisa dianggap sebagai anggota elit bahkan di seluruh medan perang kuno. Bukan individu yang sederhana. Lindong tertawa kecil. Berkenaan dengan monumen nirwana ini, minatnya semakin meningkat. Segera, perhatiannya beralih ke pria yang mengenakan pakaian hitam, dengan tangan di belakang punggungnya. Pria ini diam sejak awal dan dia tidak terlalu terkejut dengan hasil Yin Sen dan Hanyue. Aku ingin tahu seberapa tinggi peringkat orang itu di antara kategori bumi. Lindong agak penasaran menatapnya, sementara dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah Lindong berbicara, pria berpakaian hitam itu perlahan melangkah maju. Akhirnya, di bawah perhatian seluruh orang banyak, ia berdiri di depan Tugu Nirwana. Chapter 561. Changling. Pria berpakaian hitam ini jelas memiliki reputasi yang cukup kuat di dalam kota Wanxiang. Oleh karena itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari sekitar berbalik ke arahnya ketika dia muncul. Mata mereka dipenuhi dengan ekspresi penasaran.
Mata cantik Mu Hanyue juga berbalik ke arah pria berpakaian hitam itu. Dia telah mendengar tentang reputasi yang terakhir. Namun, dia tidak menyadari tingkat seperti apa karakter kejam ini, yang pernah menghancurkan kerajaan peringkat tinggi sendirian, akan benar-benar mencapai dalam ujian monumen nirvana ini. Yin Sen sedikit menyipitkan matanya. Ekspresi di mata yang dia gunakan untuk menatap pria berpakaian hitam itu, sedikit tidak wajar. Dengan mengandalkan instingnya yang tajam, dia bisa merasakan semacam perasaan berbahaya yang samar dari pria berpakaian hitam ini. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang biasanya hanya dia rasakan dari 5 orang teratas dari segel nirvana tingkat bumi. Apakah orang itu benar-benar kuat? Perasaan semacam ini menyebabkan hati Yin Sen merasa sedikit tidak senang. Berdasarkan sifatnya yang mendominasi, dia secara alami tidak suka melihat orang lain melampaui dirinya. Pria berpakaian hitam itu memusatkan pandangannya saat dia berdiri di depan monumen nirwana. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan melakukan kontak dengan monumen nirwana. Setelah keheningan singkat yang dalam, cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Cahaya keemasan kali ini sebenarnya jauh lebih kuat dari Yin Sen dan Mu Hanyue sebelumnya. Cahaya keemasan muncul sebelum melesat ke atas dengan kecepatan yang mengejutkan sementara banyak seruan keluar dari sekitarnya dengan cara seperti riak. Astaga! Cahaya keemasan dengan cepat terbang melewati dan secara langsung mengadaptasi sikap seolah-olah tidak ada yang bisa memblokirnya, saat dia dengan merajalela masuk ke dalam kategori kelas bumi. Dia melewati individu yang tak terhitung jumlahnya sebelum memasuki 10 besar. Setelah itu, ia melampaui Yin Sen dan Mu Hanyue hampir seketika. Dia sudah di tempat ke-7. Dia benar-benar menunjukkan tanda-tanda masih bisa menyerang ke depan. Orang ini sebenarnya sekuat ini. Banyak seruan yang dikeluarkan segera ketika semua orang melihat situasi ini. Di bawah seruan ini, cahaya keemasan itu telah melampaui Yin Sen dan Mu Hanyue. Sebaliknya, ia melompat ke atas dengan kecepatan yang lebih lambat. Setiap kali dia melompat dengan sukses, dia akan menyebabkan sekelilingnya meledak dengan berisik. Kelima. Cahaya keemasan melintas dan melompat melewati nama ke-6 dan memaksa nama ke-5 ke bawah. Hanya pada saat ini, cahaya keemasan berangsur-angsur menjadi redup. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi 2 kata besar berwarna emas. Changling. Kategori bumi, ke-5. Percakapan pribadi yang padat dan lembut menyebar tiba-tiba bersama dengan kebisingan di sekitarnya saat semua orang melihat nama yang dibekukan. Itu menimbulkan keributan yang cukup besar. Ekspresi Yin Sen tidak senang. Dia dengan dingin mendengus. Jelas, dia tidak senang pada orang ini yang memiliki lebih banyak pusat perhatian daripada dia. Mata sedingin Mu Hanyue juga berkedip pada saat ini. Dia juga tidak menyangka bahwa Changling benar-benar dapat langsung mengisi posisi ke-5 dari kategori bumi. Kemampuan ini bisa dibandingkan dengan petarung berharga dari beberapa sekte super. Apakah orang ini bernama Changling? Dia memang cukup kuat. Lindong juga membawa kejutan di wajahnya saat dia melihat adegan ini. Dari reaksi orang-orang di sekitar, Lindong menyadari bahwa hasil yang diperoleh Changling cukup luar biasa. Ini memang sangat hebat. Dia sebenarnya mampu mengisi peringkat ke-5 dari kategori bumi. Orang ini, Sukui mengangguk dan menghela nafas, keempat orang di depan semuanya adalah pejuang yang kompeten dari sekte super dan mereka semua sangat kuat. Tanpa diduga, Changling ini sebenarnya sedekat ini dengan mereka. Sungguh luar biasa. Lindong tersenyum. Senyum di hatinya menjadi semakin padat. Dia benar-benar ingin tahu level apa yang bisa dia capai di monumen nirwana ini. Changling mengangkat kepalanya dan melihat posisi yang diperolehnya dari depan monumen nirvana. Dia sedikit mengernyit seolah-olah dia merasa sedikit tidak senang. Namun, dia juga mengerti bahwa mencapai tahap ini sudah menjadi batasnya. Segera, dia berbalik dan kembali ke rekan-rekannya. Gelombang panas terus berlanjut di arena besar setelah tes remanen biasa selesai. Cukup banyak orang yang merasa iri di mata mereka. Sudah hampir setahun sejak mereka memasuki dunia ini. Sebelum menuju ke tempat ini, mereka adalah talenta luar biasa dari kerajaan mereka sendiri.
Namun, mereka harus memahami bahwa bahkan para jenius pun terbagi menjadi beberapa level. Banyak ahli biasa secara bertahap menjadi biasa-biasa saja di tempat ini. Tentu saja, ada juga beberapa jenius yang menjadi semakin menonjol di tengah persaingan yang ketat. Mereka mengalami banyak kesulitan dan secara bertahap menjadi seseorang yang hebat. Kita juga harus pergi dan mencoba. Sukui juga siap untuk mencobanya saat ini. Oleh karena itu, dia menoleh ke kelompok Lindong dan berkata. Lindong tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, rombongannya berjalan keluar dan langsung menuju monumen nirwana yang sangat besar. Kelompok mereka secara alami tidak menarik perhatian sebanyak Yin Sen dan dua lainnya. Oleh karena itu, secara alami tidak banyak orang yang memperhatikan mereka. Semua orang berpikir bahwa mereka hanyalah sekelompok orang biasa. Sukui memimpin untuk menyentuh monumen nirwana. Kekuatan 3 Yuan Nirvana Stage miliknya juga benar-benar meletus pada saat ini. Cahaya keemasan melonjak. Setelah maju beberapa saat, akhirnya masuk ke dalam kategori bumi, memungkinkan dia untuk menghela nafas lega. Meskipun peringkatnya jauh lebih rendah daripada Yin Sen, mampu masuk ke dalam kategori bumi sudah merupakan hasil yang cukup signifikan baginya. Sukui melihat hasilnya sendiri sebelum membuka mulutnya untuk tertawa. Tampaknya pelatihannya selama periode waktu ini tidak sia-sia. Kakak benar-benar luar biasa. Suruo tidak pelit dengan pujiannya. Wajahnya dipenuhi dengan senyum bahagia. Hehe, Suruo kecil, jika hasil ini bisa dianggap luar biasa, apakah itu berarti kakak laki-laki Yin Sen telah menjadi putri yang menawan di matamu? Suara Suruo baru saja terdengar ketika tawa menggoda yang merusak suasana, tiba-tiba ditransmisikan. Semua orang menoleh sebelum akhirnya melihat Yin Sen berjalan dengan senyum di wajahnya. Tatapannya terus menyapu tubuh indah Suruo, membuatnya merasa jijik. Kamu! Wajah cantik Suruo langsung berkilat marah, saat dia melihat Yin Sen berjalan mendekat. Yin Sen, kamu harus membersihkan mulutmu. Ekspresi Sukui tenggelam saat dia berteriak dengan dingin. Aku dengar kamu diburu oleh Wind Cloud Empire. Mengapa Anda kembali? Apakah Anda ingin datang ke sisi saya? Suruo kecil dan aku adalah pasangan yang sempurna. Dia tidak akan kalah dengan menjadi milikku. Yin Sen berkata sambil tersenyum. Wajahnya ditutupi oleh senyum yang mendominasi. Apakah kamu tidak setuju, Suruo kecil? Yin Sen bertanya saat dia berencana untuk berdiri bersama dengan Suruo. Astaga! Saat Yin Sen hendak melangkah maju, sosok hitam yang mengandung tekanan yang sangat besar tiba-tiba ditransmisikan. Itu langsung mengguncang seluruh langit dan dengan kejam menyerang tenggorokan Yin Sen. Serangan mendadak ini menyebabkan Yin Sen sedikit terkejut. Namun, dia juga cukup kuat. Tubuhnya berkelebat dan dia menghindarinya. Tatapannya agak gelap dan serius saat dia melihat Little Flame yang memegang batang logam yang sedang menunjuk ke arahnya. Ekspresi para ahli dari Kekaisaran Kayu Perak di belakang Yin Sen berubah drastis setelah melihat situasi ini. Kuat Yuan Power mengalir keluar sebelum mereka menatap mengancam kelompok Lindong. Suruo juga mundur selangkah setelah menyaksikan suasana ini yang tiba-tiba menjadi tegang. Suruo juga mundur selangkah dan berdiri di samping Lindong tanpa menyadarinya. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan Wind Cloud Empire? Seseorang yang hanya bisa menyombongkan diri bukanlah laki-laki. Lindong tersenyum menatap Yin Sen dan berkata. Ekspresi Yin Sen sedikit berubah. Meskipun dia mendominasi, dia tidak bodoh. Kekaisaran Awan Angin adalah kerajaan super asli. Berdasarkan kekuatannya saat ini, secara alami tidak mungkin baginya untuk berhadapan dengan mereka. Kata-kata yang diucapkan sebelumnya tidak diragukan lagi hanya upaya untuk mengambil keuntungan dari Suruo. Mengapa? Dari kelihatannya, Anda sudah menemukan seseorang untuk melindungi Anda? Namun, saya khawatir orang yang telah menarik perhatian Anda ini seperti lilin pada pistol perak, menyenangkan di mata tetapi tidak ada gunanya. Yin Sen tertawa dingin. Kata-katanya cukup kejam. Suruo sangat marah sehingga wajah kecilnya menjadi merah. Dia baru saja akan meledak marah ketika Lindong di depannya, hanya melambaikan tangannya. Little Marten di sampingnya juga dengan malas berkata,
Apakah kamu ingin mengusir orang ini? Sudah cukup banyak orang di dekat Monumen Nirwana yang tertarik dengan suasananya. Bahkan Mu Hanyue dan Chang Ling telah mengalihkan pandangan mereka. Mereka semua tanpa sadar menjadi kaget ketika mendengar kata-kata Little Marten. Tatapan mereka sedikit terkejut ketika mereka dengan hati-hati mengamati Little Marten setelah mendengar kata-kata ini. Mata mereka sedikit unik saat mereka perlahan melihat Marten kecil yang santai. Terlepas dari seberapa bencinya mulut Yinsen ini, dia setidaknya adalah orang yang telah masuk ke 10 besar tahap bumi nirvana. Kemungkinan seseorang tidak akan bisa mengusirnya tanpa beberapa kemampuan. Mata mereka menyapu tubuh Little Marten, mencoba menyelidiki latar belakang Little Marten. Namun, terlepas dari bagaimana mereka menyelidiki, mereka tidak dapat merasakan sesuatu yang unik. Lempar aku? Yinsen jelas menjadi sangat marah dengan kata-kata Little Marten saat dia tertawa. Mungkin ada segelintir orang di kota Wanxiang yang memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Namun, grup Anda tidak ada di antara mereka. Sukui, lain kali Anda ingin mencari dukungan, tolong cari orang yang lebih pintar. Jika tidak, Anda hanya akan mendapat lebih banyak masalah. Betapa merepotkan. Little Marten dengan lembut mengepalkan tangannya. Wajah tampannya menunjukkan senyuman. Hati Sukui di sampingnya bergetar saat melihat sikap Little Marten. Dia secara pribadi melihat Little Marten menghabisi Yanmo dari Wind Cloud Empire dalam beberapa menit. Mari kita lakukan hal-hal penting dulu. Lindong tiba-tiba melambaikan tangannya tepat ketika Little Marten berencana menghabisi orang yang penuh kebencian ini di tempat. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya. Matanya menatap monumen nirwana di depannya. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya saat dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan dengan lembut menyentuh monumen sedingin es itu. Mungkin itu karena kata-kata Little Marten yang agak unik dari sebelumnya, tetapi orang-orang di sekitarnya, termasuk Yinsen, Mu Hanyue dan Chang Ling mengalihkan pandangan mereka ke arah Lindong saat ini. Dari pemandangan di depan mereka, tampaknya Lindong adalah pemimpin kelompok ini. Jika mereka ingin mengetahui apakah orang-orang ini benar-benar memiliki kemampuan atau hanya acting, yang perlu mereka lakukan hanyalah melihat hasil tes berikutnya untuk mendapatkan jawaban yang akurat. Mata Yinsen menunjukkan senyum sedingin es. Rasa dingin mengalir di matanya. Dia sudah mengambil keputusan. Setelah hasil tes kelompok Lindong keluar, dia secara pribadi akan menyerang dan membiarkan orang-orang bodoh ini, yang baru saja tiba di kota Wanxiang untuk mengetahui berapa harga yang harus mereka bayar dengan mengucapkan kata-kata arogan seperti itu di tempat ini. Tubuh Lindong tidak bergerak di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya baru saja menyentuh permukaan monumen yang sedingin es ketika bergetar. Dia bisa dengan jelas merasakan energi yang sangat unik menyebar dari dalam monumen nirwana itu, memindai setiap bagian tubuhnya. Kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong dan energi mental di dalam istana Niwannya sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda beriak di bawah pemindaian semacam ini. Pemindaian berlanjut. Kekuatan pemindaian semacam ini cukup unik. Itu benar-benar mampu samar-samar menyelidiki jimat batu misterius dalam tubuh Lindong. Bahkan formasi alam semesta kuno dan simbol leluhur yang melahap ditemukan. Hal ini menyebabkan Lindong menjadi sedikit terkejut. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan tiba-tiba meletus dari dalam simbol batu misterius itu dan simbol leluhur yang melahap. Itu secara langsung menghancurkan kekuatan pemindaian saat melakukannya. Berdengung. Gelombang demi gelombang cahaya keemasan terang tiba-tiba melonjak dari telapak tangan Lindong, yang menyentuh monumen batu, setelah kekuatan pemindaian menghilang. Intensitas cahaya keemasan itu begitu padat sehingga mirip dengan matahari berwarna emas. Cahaya keemasan bersinar. Semua wajah di sekitarnya menjadi terkejut pada saat ini. Astaga! Cahaya keemasan keluar dari tangan Lindong. Dengan suara, "Swoos," ia melesat di sepanjang permukaannya. Setelah itu, ia mulai memanjat secara maniak di depan banyak tatapan terguncang. Chapter 562. Sapu lengkap. Berdengung. Cahaya keemasan yang gemilang meletus dari monumen nirwana. Ketika cahaya keemasan meletus,
tidak hanya menarik perhatian semua orang di dalam arena besar, banyak tatapan heran dilemparkan dari luar arena besar juga. Memikat semua bola mata, cahaya keemasan yang melonjak masuk ke kategori bumi seperti pisau panas menembus mentega dan langsung menembus 10 peringkat teratas. Karena kemajuan MU Hanyue dan Changling, peringkat Yinsen telah turun dari peringkat ke-9 ke ke-11. Dan sekarang, ketika cahaya keemasan menyerbu dengan kuat ke peringkat 10 besar, nama Yinsen terlempar dengan kejam ke peringkat ke-12. Setelah melihat ini, ekspresi wajah Yinsen menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia telah mendengar tentang reputasi MU Hanyue dan Changlin. Oleh karena itu, meskipun fakta bahwa mereka melampaui dia di Monumen Nirwana membuatnya kesal, dia masih bisa menerimanya. Namun, mengingat situasi saat ini, bagaimana mungkin seorang pria baru yang muncul entah dari mana bisa melampaui dia? Pada saat ini, Yinsen mulai curiga jika Monumen Nirwana rusak. Namun, tidak peduli betapa tidak enaknya ekspresi wajah Yinsen, cahaya keemasan yang berkedip-kedip tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang secara tiba-tiba. Bahkan setelah melampaui nama Yinsen, itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dan terus mendaki. Di bawah keributan di sekitarnya, cahaya keemasan menekan nama MU Hanyue juga. Pada saat ini, mata indah MU Hanyue berjubah putih sedikit membeku dan dia menatap pemuda itu, yang berdiri di depan Monumen Nirvana dan menyentuhnya dengan satu tangan, dengan alis hitamnya yang sedikit dirajut. Tidak jauh, ekspresi terkejut sedikit bahkan muncul di wajah damai Changlin saat ini. Ekspresi wajah awalnya, yang dihibur oleh keributan, digantikan oleh jejak kesungguhan. Itu karena dia melihat cahaya keemasan tidak padam bahkan setelah melampaui nama MU Hanyue. Sebaliknya, ia terus mendaki dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa. Itu sudah di peringkat ke-7. Gelombang suara gemuruh meletus di sekitar Monumen Nirwana. Semua penonton menatap kagum pada cahaya keemasan yang sudah naik ke peringkat ke-7. Tidak jelas, darah yang mengalir di tubuh mereka tampak menunjukkan tanda-tanda mendidih. Sudah cukup lama sejak para penonton ini melihat kuda hitam, yang bisa mengganggu peringkat seperti ini. Saudara Lindong sangat kuat. Wajah Suro sangat terkejut sementara matanya yang besar dipenuhi dengan pemujaan. Di matanya, hasil Sukui sudah sangat bagus. Namun, itu memucat dibandingkan dengan hasil Lindong. Di satu sisi, Sukui menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Awalnya, dia memperkirakan bahwa itu akan menjadi hasil yang cukup bagus jika Lindong bisa mencapai peringkat ke-10. Namun, dia tidak mengharapkan biaya yang terakhir ke peringkat menjadi begitu ganas. Masih terlalu dini untuk bersemangat. Martin kecil tertawa acuh tak acuh. Dia jelas memahami kemampuan Lindong. Jika Changling bisa mencapai peringkat ke-5, Lindong benar-benar akan mencapai peringkat yang lebih tinggi darinya. Setelah mendengar kata-kata Martin kecil, yang tampaknya bukan lelucon, ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajah Surwo menjadi lebih jelas. Sebaliknya, Sukui secara bertahap menjadi tergerak secara emosional. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya. Apakah orang ini benar-benar berasal dari kerajaan berperingkat rendah? Kemampuan semacam ini sudah cukup bagi Lindong untuk menandingi beberapa petarung elit dari kerajaan super itu. Itu sudah di peringkat ke-6. Tepat ketika Little Marten menyelesaikan kalimatnya, kegemparan meletus lagi. Orang bisa melihat bahwa cahaya keemasan dengan tidak tergesa-gesa melampaui peringkat ke-6. Ini bergerak lagi dan akan melampaui Changling. Saat keributan pecah, yang lain tiba-tiba pecah lagi. Para penonton melihat cahaya keemasan yang berkelap-kelip mulai naik lagi. Kali ini, bahkan menekan peringkat ke-5, yang sudah lama tidak diduduki Changling. Saudara Changling, orang ini, tidak sederhana. Kami juga tidak tahu dari mana dia berasal, seorang pria di samping Changling setuju dengan sungguh-sungguh ketika dia melihat pemandangan ini. Dia memang tidak sederhana. Changling menganggukkan kepalanya perlahan sementara ekspresi wajahnya juga serius. Dengan suara lembut, Changling melanjutkan, benar-benar ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di medan perang kuno. Sesekali, akan ada kuda hitam yang menyendiri seperti itu muncul. Kami bahkan tidak tahu peringkat mana yang sebenarnya bisa dia capai. Di peringkat teratas, mereka adalah pejuang elit dari 4 kerajaan super.
Kabarnya, orang-orang itu bahkan pernah bertarung dengan praktisi panggung For Yuan Nirvana sebelumnya, kata pria di samping Changling itu. Aku juga penasaran. Changling mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang pemuda di depan monumen Nirvana. Dia ingin melihat apakah orang yang baru saja melampaui dia, dapat menantang para pejuang elit dari kerajaan super itu. Cahaya keemasan berkilauan di tugu Nirwana. Tanpa disadari, semakin banyak orang yang tertarik ke area ini. Akhirnya, orang-orang ini menatap cahaya keemasan yang mendaki perlahan dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Cahaya keemasan itu secara bertahap semakin dekat ke peringkat keempat kategori bumi. Daerah sekitar monumen Nirvana yang bising anehnya menjadi jauh lebih sunyi. Banyak tatapan menatap cahaya keemasan, yang semakin dekat ke peringkat keempat. Seolah-olah hati semua orang ditarik dan mereka bahkan tidak berani bernapas. Itu telah dilampaui. Tiba-tiba, suara khawatir yang serak terdengar di seluruh area. Hati semua penonton ditarik dengan kuat. Itu karena mereka melihat cahaya keemasan yang memanjat lambat benar-benar melampaui peringkat keempat dan menggantikannya. Itu tidak berhenti. Namun, setelah peringkat keempat diganti, mereka dengan mati rasa menemukan bahwa cahaya keemasan tidak berhenti. Segera, beberapa orang tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan suara erangan. Setelah itu, seperti sebelumnya, cahaya keemasan terus menanjak. Alih-alih memanjat dengan cepat, cahaya keemasan itu memanjat dengan kecepatan yang lambat dan stabil. Akhirnya, di bawah banyak tatapan tercengang, tatapan kaget berangsur-angsur muncul di wajah semua orang. Peringkat ketiga dan bahkan peringkat kedua, dilampaui. Kategori bumi, kedua. Angin sepoi-sepoi yang sejuk menyapu daerah itu. Di depan monumen Nirwana, ekspresi wajah banyak penonton membeku dan para penonton ini menatap luar biasa pada pemandangan ini. Jelas, mereka tidak dapat membayangkan bahwa pendatang baru yang tidak dikenal dapat mencapai peringkat setinggi itu. 4 peringkat teratas milik para pejuang elit dari kerajaan super itu. Para pejuang ini adalah individu yang luar biasa dan memiliki reputasi baik di kota Wanxiang. Namun, saat ini, mereka dengan mudah dilampaui oleh seorang pemuda yang tidak dikenal. Para penonton dapat membayangkan kegemparan besar yang akan terjadi di kota Wanxiang jika berita ini menyebar. Pada saat ini, napas semua orang menjadi berat dan mata mereka tiba-tiba menjadi panas. Mereka menatap tajam pada cahaya keemasan yang berkelap-kelip. Mereka tahu bahwa jika cahaya keemasan itu naik 1 peringkat lagi, Lindong akan mencapai puncak kategori bumi. Adegan ini akan menyebabkan semua orang menjadi gila. Sementara banyak suara napas tergesa-gesa bisa terdengar di sekitar, bahkan individu berkepala dingin seperti Mu Hanwei dan Changling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan di lengan baju mereka dengan erat. Mereka jelas tahu jika itu yang terjadi selanjutnya, keributan besar akan terjadi di kota ini. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian, cahaya keemasan berkedip. Namun, itu tidak terus menanjak seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, cahaya keemasan anehnya berhenti beberapa saat sebelum mulai menyusut. Akhirnya, cahaya keemasan membentuk 2 kata. Lindong. Sik. Ketika nama itu muncul, desahan dikeluarkan oleh para penonton di depan monumen Nirwana pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka pasti kecewa dengan kenyataan bahwa mereka tidak bisa melihat pemandangan yang paling menakjubkan. Namun, suara desahan ini berlangsung sebentar, sebelum keributan yang menggetarkan langit meletus sekali lagi di arena besar. Mata mendidih yang tak terhitung jumlahnya bertemu dengan Lindong. Pasti mereka ingin melihat apakah individu misterius ini, yang melampaui petarung elit 3 kerajaan super, memiliki kemampuan luar biasa. Kategori bumi, kedua. Little Marten melirik ke belakang Lindong dan mengerutkan alisnya. Dia sangat menyadari potensi Lindong. Dia tahu bahwa Lindong pasti telah menekan cahaya keemasan yang melonjak pada saat terakhir. Kalau tidak, dia pasti mampu menyerang ke peringkat pertama. Infanteri biasanya menanggung beban serangan, namun, Little Marten cerdas. Setelah berpikir sebentar, dia tahu kekhawatiran Lindong. Meskipun mereka memiliki barisan yang kuat, tidak perlu memiliki profil tinggi di tempat seperti ini. Menahan kartu truf di tangan selalu membawa manfaat yang tidak terduga.
Yin Shen melihat nama emas itu dengan kaku di wajahnya. Dua kata, Lindong, menekannya sampai dia tidak bisa bernapas. Jika Lindong hanya mencapai peringkat kelima atau keenam, dia mungkin khawatir tetapi tidak sampai sejauh ini. Namun, sayangnya, hasil akhir Lindong bukanlah peringkat kelima atau peringkat keenam, melainkan peringkat kedua. Yin Shen tidak bodoh. Dia mengerti apa yang dilambangkan pangkat. Dia juga mengerti dengan jelas bahwa pemuda ini, yang baru saja melampaui 3 pejuang elit kerajaan super lainnya, bukanlah penurut. Mata indah Mu Hanyue terpaku pada sosok itu, yang berdiri tegak dan lurus seperti tombak tegak. Dia mengerutkan bibir merahnya yang indah dan ada ekspresi yang tidak biasa di matanya. Dia menunjukkan perilaku seperti itu bukan karena dia tertarik pada Lindong. Sebaliknya, itu adalah perilaku naluriah yang digambarkan wanita ketika mereka melihat pria yang sangat luar biasa. Little Marten, kalian berdua harus mencobanya juga. Di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya, Lindong berbalik dengan senyum hangat di wajahnya. Dia tidak memancarkan keperkasaan yang membantunya melampaui pejuang elit 3 kerajaan super lainnya. Namun, pada saat yang sama, tidak ada yang berani membenci orang ini di depan mereka. Little Marten melirik Lindong dan tidak menolak yang terakhir. Dia tahu bahwa jika mereka ingin memiliki pijakan di kota seperti kota Wanxiang, di mana para jenius dan naga tersembunyi serta harimau yang berjongkok ada di mana-mana, tidak menonjolkan diri hanya akan membawa mereka pada masalah yang tak ada habisnya. Little Marten berjalan keluar dan meletakkan telapak tangannya dengan acuh tak acuh ke monumen nirwana yang sedingin es. Saat tatapan semua orang dialihkan ke arah Little Marten, cahaya keemasan yang cemerlang telah meletus. Dengan suos dan di bawah tatapan khawatir dari para penonton, cahaya keemasan secara barbar masuk ke peringkat 10 besar. Akhirnya, itu berhenti di bawah Lindong dan menggantikan peringkat ketiga. Kemudian, cahaya keemasan menggumpal dan membentuk 2 kata. Lin Diao. Kategori R, ketiga. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 5 detik. Semua penonton di arena besar menjadi terdiam, ketika mereka melihat Little Marten berjalan kembali sambil menyeka telapak tangannya dengan apatis bahkan sebelum cahaya keemasan menghilang sepenuhnya. Setelah Little Marten berjalan kembali, Little Flame menyeringai dan berjalan ke depan dan meletakkan tangannya yang besar ke monumen. Berdengung. Di bawah tatapan kaget itu, cahaya keemasan mulai melonjak. Akhirnya, itu menembus 10 peringkat teratas seperti pisau panas menembus mentega. Akhirnya, ia berhenti di bawah Little Marten sebelum cahaya keemasan mulai menggumpal. Lin Yan. Kategori bumi, keempat. Pada saat ini, ekspresi wajah semua orang membeku. Mereka melihat kata-kata emas yang melayang dan kepala mereka berputar tanpa sadar. Kurang dari 10 menit, peringkat kedua hingga keempat kategori bumi telah menemukan pemiliknya masing-masing. View. Pada saat ini, Mu Hanyue yang berkepala dingin menghirup aroma dalam-dalam dan menatap 3 sosok yang berdiri di depan monumen Nirvana dengan matanya yang indah. Memonopoli 3 peringkat dari 4 peringkat teratas. Bahkan 4 kerajaan super besar di kota Wanxiang tidak dapat mencapai pencapaian seperti itu. Namun, prestasi ini diraih oleh 3 orang asing itu. Orang-orang ini. Siapa mereka? Mu Hanyue mengerucutkan bibir merahnya erat-erat. Dia tahu bahwa kota Wanxiang pasti akan menjadi semakin berapi-api dengan kemunculan ketiga orang ini. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. B.